Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita bakal ngobrol tentang salah satu isu kesehatan global yang masih menjadi pekerjaan rumah dunia, yaitu HIV dan AIDS. Yap, benar banget. Kita akan menyampaikan analisis berdasarkan data dari United Nations dan beberapa lembaga internasional. Semoga kalian bisa lebih ngeh sama situasi globalnya ya. Oke, langsung aja. Kita mulai dari sejarah singkatnya dulu biar kita punya pijakan yang sama. Jadi kasus AIDS pertama kali muncul pada tahun 1981. Waktu itu dunia sama sekali belum tahu apa penyebabnya. Baru 2 tahun kemudian, HIV berhasil diidentifikasi sebagai virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Dan penting banget nih buat kita pahamin kalau HIV itu bukan cuma menular lewat sentuhan biasa, tapi penularannya bisa lewat fisik, yakni melalui darah, semen, atau cairan kelamin. Ada 3 jalur utama. Yang pertama, hubungan intim tanpa pengaman, penggunaan jarum suntik yang nggak steril, dan yang terakhir, penularan dari ibu ke anak. Nah, pengetahuan ini bikin kita sadar bahwa HIV sebenarnya bisa dicegah, asal edukasi dan perilaku aman memang dijalankan. Kalau kita lihat gambaran secara global, sejak awal epidemi sampai sekarang, jumlah orang yang pernah terinfeksi HIV itu mencapai 88 juta lebih, dan lebih dari 42 juta kehilangan nyawa karena AIDS. Di tahun 2023 aja ada 39,9 juta orang yang hidup dengan HIV. Yang menarik, 53% merupakan perempuan dan anak perempuan. Ini menunjukkan siapa kelompok yang paling terdampak dari adanya virus HIV ini. Dan yang bikin miris, hampir seperempat dari total penyintas HIV belum mendapatkan pengobatan sama sekali. Itu artinya masih banyak gap layanan di banyak negara. Salah satu masalah paling besar adalah kualitas layanan kesehatan yang nggak merata. Banyak fasilitas kesehatan punya skor layanan yang rendah, terutama klinik di daerah terpencil. Kalau kita bandingkan kota dan desa, hasil pengobatannya jauh berbeda. Di desa, angka kematian terkait AIDS lebih tinggi karena akses layanan dan kualitas pengobatannya lebih buruk. Jadi, ketimpangan geografis ini benar-benar menentukan peluang seseorang untuk bertahan hidup. Bukan cuma akses kesehatan yang timpang, ketimpangan ekonomi juga punya kontribusi besar. Negara-negara miskin harus menghadapi beban utang tinggi sehingga dana untuk kesehatan sering terpotong. Kelompok rentan seperti perempuan muda, masyarakat miskin, atau komunitas minoritas seringkali justru paling kesulitan mengakses layanan kesehatan. Mereka kekurangan akses sosial dan ekonomi, sehingga resiko mereka kena dampak HIV itu jauh lebih besar. Ini parah sih, negara donor internasional mengumumkan pemotongan dana hingga 70% untuk beberapa negara. WHO memperingatkan kalau ini benar terjadi, maka jumlah infeksi baru bisa muncul dan hampir 3 juta kematian ekstra bisa terjadi sebelum 2030. Beberapa negara bahkan masih mengkriminalisasi paparan HIV. Kebijakan seperti ini membuat orang takut untuk tes dan takut untuk jujur soal status mereka yang terpapar HIV. Ditambah lagi, program edukasi masih belum merata karena koordinasi antar lembaga kurang maksimal. Tapi, ada juga loh hal positifnya. Kebijakan global seperti pembentukan UNAIDS dan target ending AIDS by 2030 memberikan arah dan komitmen yang jelas. Upaya pencegahan seperti penggunaan pengaman, PrEP, dan tes sukarela menjadi strategi wajib dalam penanganan HIV secara global. Pendekatan berbasis hak asasi manusia menekankan bahwa semua orang berhak mengakses layanan tanpa diskriminasi. Ini bukan cuma kesehatan, tapi soal martabat manusia. Stigma pun harus dihapuskan supaya orang berani tes, berani mendapat perawatan, dan berani hidup tanpa rasa takut. Kabar baiknya, jumlah infeksi baru turun drastis dibanding tahun 1996. Perkembangan pengobatan dan ART membuat penyintas HIV bisa hidup lebih lama dan sehat. Kematian terkait AIDS juga terus menurun. Ini bukti bahwa intervensi global memang berhasil meski belum sempurna. Tetap saja, ketimpangan akses dan fasilitas kesehatan membuat program HIV belum menyentuh semua kelompok masyarakat. Kebijakan hak asasi manusia tidak selalu diterapkan merata. Banyak program berhenti di atas kertas, tapi tidak berjalan di lapangan.
Rekomendasi kebijakan dari lembaga internasional antara lain meningkatkan pencegahan bagi perempuan muda, memperluas akses obat, dan memperkuat penelusuran kontak. Kalau rekomendasi dijalankan, infeksi baru bisa turun, stigma berkurang, dan angka kematian menurun signifikan. Dan yang paling penting, dunia bisa semakin dekat dengan target ending AIDS by 2030. Epidemi HIV atau AIDS telah berlangsung selama puluhan tahun dengan penyebaran yang luas, tingginya angka infeksi serta kematian, dan ketimpangan besar dalam akses layanan kesehatan. Meskipun infeksi baru dan kematian terus menurun berkat kemajuan pengobatan, tapi masih ada jutaan orang, terutama perempuan dan kelompok rentan, masih belum juga mendapat terapi yang memadai. Agar tercapainya target ending AIDS by 2030, kita perlu saling komitmen, kebijakan yang manusiawi, dan layanan inklusif agar setiap orang dapat hidup dengan bermartabat. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga podcast ini membantu kalian melihat isu HIV atau AIDS dengan cara yang lebih luas dan manusiawi. Dan sampai jumpa bersama kami di episode berikutnya.